Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Efesus pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 4, 3 sampai 5 ya. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini yang datang dalam kehidupan kita mengingatkan kita bahwa ternyata kita ada. Kalau kita boleh berkumpul di hari ini memuji, memuliakan Tuhan, bersorak-sorai, penuh sukacita. Kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Ini karena pemilihan Tuhan atas kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Apa yang kita boleh alami, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah karya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memilih kita, ya siapa yang mau pilih kita ya saudara? Tidak ada. Kalau iblis mau cari anak-anak Tuhan, mau mencari begitu banyak orang untuk disesatkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terpelihara. Dan pemeliharaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan dari generasi ke generasi. Dari manusia pertama sampai hari ini. Mari kita lihat saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 mulai ayat 21 saya baca ya. Saudara bisa membacanya ya di Alkitab saudara masing-masing. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan memilih orang-orang pilihannya, ada hal-hal tertentu, ada sebab-sebab, atau ada satu momen, satu peristiwa yang membuat orang-orang ini sadar akan panggilan Tuhan. Membuat orang-orang ini mengerti bahwa saya ini ada karena Tuhan. Membuat orang-orang menyadari bahwa Allah itu berkarya. Bahwa kita tidak bisa hidup di dunia ini atau menjalani kehidupan ini ya, karena orang pasti akan mati. Tidak akan mengalami keselamatan kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan. Di dalam peristiwa Henok, saudara, dikatakan bahwa Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Nah, jadi sebelum Henok bergaul dengan Allah, ya orang yang bergaul dengan Allah berarti kenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, ya, hidup dalam tuntunan Tuhan. Pada saat Henok hidup, belum ada Alkitab, saudara. Karena Henok ini adalah tokoh-tokoh ya, salah satu tokoh yang berada di Alkitab, yang ditulis.
Kalau di Perjanjian Baru, orang-orang hidup di zaman Yesus itu sudah punya Perjanjian Lama. Kalau di Ibrani itu disebut Tanakh ya, sama dengan Perjanjian Lama kita. Nah, jadi mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan apa yang tertulis dalam tulisan-tulisan Nabi, ya. Tetapi pada saat Henokh hidup, dia hidup di tengah-tengah angkatan yang tidak setia. Di tengah-tengah angkatan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika Adam memperanakkan Kain, kemudian Habel, kemudian terjadi tindakan pertama kriminal ya, di dalam Alkitab kita lihat bahwa Kain membunuh Habel. Tapi kemudian Tuhan mengganti ya, dengan anak yang lain yang untuk meneruskan garis keturunan yang datang pada karya keselamatan Tuhan. Dan Henokh ini adalah generasi ke-7. Saudara, memang kalau di dalam Ibrani, di orang Yahudi, mereka belajar kitab-kitab, belajar simbol-simbol, belajar angka-angka, dan bahkan sampai sekarang kalau kita di sekolah Alkitab, sekolah teologi ya kadang-kadang kita bukan kadang ya, tapi ya diajarkan ini ya, ada angka-angka. Ya kalau bilang angka 7 itu angka kesempurnaan. Nah, apakah ini sebuah kebetulan? Tetapi kita yakin percaya bahwa karya Tuhan itu selalu ya dan amin terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mau memberi diri kepada Tuhan. Henokh, dia hidup di angkatan yang tidak setia. Karena keturunan Kain melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian tidak ada pemberesan dengan Tuhan, hati-hati saudara. Karena itu akan turun datang kepada anak-anak. Kasihan saudara, generasi kita maunya keturunan-keturunan kita, keluarga kita adalah keluarga yang baik. Keluarga yang terpandang bukan, orang terpandang itu bukan hanya karena dia mempunyai kedudukan, harta, kekayaan saudara. Tetapi seseorang yang memiliki pribadi yang baik. Pribadi yang menjadi teladan. Pribadi yang selalu menjadi soko guru atau dicontohi saudara. Itu yang terbaik ya. Sampai hari ini kita selalu diajarkan untuk berbuat baik. Nah, orang yang baik itu yang selalu dilihat ya. Bahkan ketika orang yang baik itu, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan ada, maka apa yang menjadi kebutuhannya? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, apa saja Tuhan bisa tambahkan dalam hidup kita. Terlebih kehidupan rohani yang baik, bukan agamawi. Ya, saudara, orang beragama, setiap agama kita punya cara-cara hidup, cara aturan atau apa ya, bagaimana tata cara. Ya, setiap agama punya itu. Tetapi yang membedakan kita dari orang-orang ini adalah kepercayaan kita kepada Tuhan dan bagaimana kehidupan yang kekal kita kelak. Dan Henokh itu telah melihat, Henokh di dalam Yudas ya. Coba kita buka di dalam Yudas ayat ayat ke-14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi
Henok adalah orang kedua ya yang bernubuat. Kalau di Perjanjian Lama sebenarnya yang bernubuat yang pertama itu kan dari pribadi Allah sendiri ya, bahwa keturunanmu pasal 3 ayat 15 tentang karya keselamatan Tuhan, tentang keturunan dari perempuan ini akan mengalahkan ular, akan meremukkan ular. Itu berbicara tentang masa depan, tentang nubuat. Dan kemudian kepada Henok pun, kalau Tuhan berbicara tentang bahwa keturunan perempuan akan meremukkan ular ya, bahwa iblis itu dikalahkan, tetapi kemudian kepada Henok Henok bernubuat bahwa ada orang-orang yang fasik. Jadi oleh perbuatan Hawa tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, ternyata datang kepada generasi selanjutnya. Bahkan kemudian ketika Kain melakukan perbuatan membunuh adiknya, ya. Ini berlanjut dengan keturunan-keturunan yang menyakitkan hati Tuhan. Generasi yang tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya bayangkan ya, bahwa ketika Adam hidup dan dia masih hidup sampai ada datang Henok keturunan ketujuh ya. Dia menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan ini. Bahwa mereka akan dilepaskan dari kuasa maut. Bahwa manusia itu bisa dilepaskan dari kuasa maut. Dan pada saat dia melihat Henok, awalnya Henok hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Bahwa Henok 65 tahun sebelumnya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia kemudian mengenal Tuhan? Setelah Metusala lahir. Jadi ketika Metusala lahir, Henok berubah ya saudara. Apa yang membuat Henok berubah pada saat Metusala lahir tidak dijelaskan saudara. Tetapi kepada kita biasanya saudara ada momen-momen tertentu di mana orang-orang kemudian mengambil komitmen dalam hidupnya. Ada peristiwa yang membuat mereka bertindak untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Untuk menyadari kesalahan-kesalahan kehidupannya. Dan ini dialami oleh Henok pada saat Metusala lahir. Dia sadar bahwa hidupnya telah jauh dari Tuhan. Dia telah melihat kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia lihat dia opa buyut ya. Selalu menanti-nantikan siapa orang yang boleh kelihatan hidup berkenan kepada Tuhan ketika dia lihat anak-anak cucunya melakukan kejahatan. Dan saudara, ketika Henok lahir ini baru kemudian ada mati ya. Meskipun Adam tidak melihat Henok terangkat ke surga, tapi telah dilihat oleh Adam seseorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ada momen ketika Henok hidup tidak di dalam Tuhan dan kemudian dengan satu peristiwa kelahiran Metusala. Apakah pada saat kelahirannya istrinya ini memang sangat ya siksa saudara. Sampai suaminya ini Henok aduh bagaimana ya antara hidup dan mati. Tapi pergumulanlah yang membuat kita melihat campur tangan Tuhan. Pergumulanlah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita menyadari keadaan kita tanpa Tuhan kita lemah. Kalau saudara tidak mengalami pergumulan demi pergumulan, saudara hidup santai-santai maka saudara tidak akan berhati-hati. Tapi ketika datang persoalan demi persoalan, maka saudara akan hidup bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan, kita melihat kemenangan-kemenangan iman. Meskipun berbagai persoalan datang, pergumulan datang, tidak membuat kita lemah, tapi membuat kita kuat di dalam Tuhan. Adanya sakit penyakit, adanya hal-hal dalam bisnis, usaha, dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi yang menjadi hal yang harus kita ambil,
Bahwa kalau kita lihat hal yang baik, hal yang tidak baik ya jangan diteruskan ya. Tetapi pada saat kita melihat sesuatu perubahan yang dilakukan oleh Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka bertindaklah saudara. Tuhan telah membentuk kita sebelum dunia dijadikan, itu luar biasa. Dan ini akan terlihat pada orang-orang yang hidupnya berubah. Henok berubah. Dia kemudian menjadi setia kepada Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan dan dia orang yang pertama diangkat oleh Tuhan. Karena ada Elia ya. Elia itu diangkat oleh Tuhan. Dalam keadaan hidup ya saudara. Kalau Musa jasadnya tidak ditemukan. Tapi dikatakan Musa mati di Gunung Nebo. Tapi jasadnya tidak ditemukan. Nah, oleh beberapa ahli penafsir ya mereka juga menganggap hal ini bahwa jasad Musa Tuhan ambil juga. Tetapi ditulis oleh Alkitab bahwa Henok bergaul dengan Tuhan dan ada upah yang diterima oleh Henok. Kita tentu suka, kita tentu juga dalam pekerjaan usaha, dalam hidup berumah tangga kita rindu memiliki kita memiliki visi ya saudara, memiliki tujuan. Saudara kalau bekerja saudara mau dapat upah. Saudara berbisnis, saudara mau saudara dapat keuntungan. Jadi dalam mengiring Tuhan pun saudara, memang kita iring Tuhan itu karena cinta Tuhan. Kita datang bergereja bukan karena kita mau, oh Tuhan supaya kita dapat untung. Tidak saudara ya. Tetapi keuntungan itu akan menjadi bagian kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ada lagu ya, untungku besar karena Yesus milikku. Ya, jadi keuntungan orang-orang percaya itu banyak. Ketika kita di dunia ini menghadapi persoalan pergumulan, Tuhan sandaran kita. Di masa kemudian kita memiliki kehidupan yang kekal. Ini dibuktikan ya oleh Tuhan bahwa Dia memilih dan dibuktikan oleh Henok. Yang kedua saudara, kalau saudara baca soal Naaman ya, Naaman dalam 2 Raja-Raja 5. Nah Naaman ini saudara, dia dipanggil Tuhan. Kalau Henok tadi dalam persoalan ya, mungkin dalam rumah tangga. Kalau Naaman juga, dia hidup. Ini seorang panglima ya saudara, seorang panglima tentara Aram, bukan orang Israel saudara. Tetapi ada seorang anak gadis, anak kecil mungkin masih remaja ya. Dia ada di rumah itu sebagai tawanan. Jadi dia melayani nyonyanya, istri dari Naaman. Kemudian karena Naaman ini seorang yang kusta, anak ini bilang sama istrinya, kalau di Samaria itu, di Israel itu ada seorang nabi. Kalau Tuan Naaman ini pergi kepada nabi itu, maka dia akan sembuh. Nah, ada saran, ada masukan, ada hal-hal yang diberitahukan oleh orang lain. Saudara, kita harus peka ya. Panggilan Tuhan kepada kita itu perlu respon saudara. Ketika orang memberi nasihat, ketika orang mengingatkan, ketika orang memberi masukan, jangan pandang enteng saudara. Apalagi anak-anak kecil. Masih anak sepanggal ngana semua bah bilang ya, pokoknya menganggap remeh, pandang enteng kepada anak-anak. Baru lulus misalnya, baru lulus sekolah minggu, mengubah kasih tahu kemari. Nah saudara, Tuhan itu dengan berbagai cara mau menarik kehidupan orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan anak kecil ini, dia boleh sampaikan itu. Anak yang tahu Tuhan, anak yang cinta akan Tuhan, tidak mau melihat kehancuran orang lain.
tidak mau melihat kegagalan orang lain, tidak mau melihat orang yang dalam keadaan terus susah, sedih, apalagi dalam keadaan sakit penyakit. Anak ini terbeban dengan Naaman. Dan Naaman seorang panglima, seorang yang berkuasa, seorang yang terpandang di negara itu, merespon apa yang disampaikan oleh anak ini. Dia bertindak ya. Meskipun dia pergi sampai di sana, kemudian Elisa bilang mandi 7 kali di Sungai Yordan. Tersinggung. Masa jauh-jauh kemari cuma mau suruh mandi di Damsyik ya, di Asyur ya. Di Damsyik itu ada sungai-sungai yang lebih bagus dari ini Sungai Yordan. Kenapa kita tidak disuruh mandi di sana? Dan kalau dibilang juga 7 kali ya, mandi. Berdiri duduk ya, kalau mencelupkan diri 7 kali dilakukan. Nah ini bagi Naaman, dia mesti pindah agama apa kita? Ya kan? Ini kan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka punya ritual, mereka punya kebiasaan. Ini ritual yang mau dilakukan. Ya makanya Naaman ini bukan hanya tersinggung, tapi dia melihat ini bukan hal yang biasa-biasa yang mau dilakukan kepadanya. Ya. Tapi saudara yang kekasih, apa yang dilakukan? Pegawai-pegawainya yang bersama-sama dengan Naaman, apa yang mereka katakan? Tuanku Naaman, sedangkan hal-hal yang besar yang orang katakan kepada Naaman mau baking supaya sembuh. Ini cuma disuruh mandi 7 kali, sepertinya hal yang mudah, hal yang sepele, ikut saja. Tapi saudara, ini adalah tindakan iman. Walaupun kelihatannya, cuma mau ikut. Tapi sebenarnya bagi Naaman dia itu berpikir panjang. Dia seorang panglima. Dia membawa nama baik bangsanya. Dia membawa nama baik keluarganya. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan yang akan menggerakkan hatinya. Dan kalau hati sudah tergerak, saudara, jangan bertahan ya. Jangan menahan diri. Demikian kalau engkau melihat sesuatu yang tidak baik dan kalau mau engkau sampaikan saja ya. Mungkin orang akan marah atau apa. Tetapi dengan cara yang baik, Pak. Tentu ya saudara, dengan cara yang baik. Naaman ikut. Sehingga saudara, pada saat dia sembuh ya saudara, saya rindu baca ayat 14 ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian dia ayat ini ya, saya akan lihat bahwa ayat 17. Dia sudah jadi tahir ya, Naaman ini sudah tahir. Dan ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ya saudara, Naaman menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia bilang bahwa itu tanah di sini, ini kan ritual-ritual agama kan. Karena dia tahu kalau di tanah Asyur berarti bukan tanahnya, bukan Allahnya Israel yang akan dia sembah. Jadi dia suruh bawa ini tanah supaya apa? Dia ketika dia pulang dia akan mempersembahkan korban di tanah itu. Ini menyatakan iman saudara. Dia kemudian jadi percaya kepada Allahnya Israel, kepada Allah dari Nabi Elisa. Dan dia bertindak saudara. Jadi ketika orang mulai kenal Tuhan, ada tindakan-tindakan iman.
Dan dia bertindak. Naaman bukan cuma sekedar dengar. Dia ikut kan, dia bertindak. Kemudian ketika dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat, dia melihat karya Tuhan yang ajaib, maka dia mau menyembah Tuhan. Dia mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Naaman dipilih oleh Tuhan. Jadi dari firman tadi, sebelum dunia dijadikan Tuhan telah memilih. Dan ini adalah orang-orang pilihan. Terbukti ya saudara, Henokh belum ada Alkitab, tapi dia boleh kenal kepada Tuhan. Naaman seorang Aram, dia boleh datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kemudian ada Saulus, kalau di Kisah Rasul pasal 9. Saulus orang yang kenal Tuhan, tapi apa? Dengan hukum Taurat, dengan hukum-hukum yang menjadi beban, melakukan sesuatu perbuatan yang baik untuk dilihat orang bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Bukan dari hati yang murni ya, bukan dengan belas kasihan, bukan dengan kasih yang besar. Tapi kemudian ketika Yesus datang kepada Saulus, dia tetap memiliki semangat dalam pelayanan. Saulus ini orang yang bersemangat dalam melayani ya. Sampai-sampai dia menyesah orang-orang yang mengikuti Yesus. Sampai dia kejar-kejar mereka untuk dibunuh. Ini semangatnya, tapi salah ya saudara. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan telah memilih dia. Dan kemudian dia ketika kenal kepada Tuhan, berubah saudara. Bahwa dia mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dia memberi apa yang dapat dia beri, yaitu apa saudara? Berita-berita keselamatan. Dia telah belajar banyak firman Tuhan. Tapi orang yang belajar banyak firman Tuhan belum tentu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam tradisi-tradisi keagamaan saudara, belum tentu dia adalah orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, kelihatan dari tindakan-tindakan hidupnya. Dia mengasihi Tuhan, dia menjadi orang yang tetap terus bersemangat memberitakan Injil. Dan ada banyak dalam Alkitab kita, saudara, perjanjian baru ini, ada tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Saat ini saudara, apakah Tuhan berhenti memanggil orang-orang? Atau Tuhan berhenti dari pemilihannya atas kehidupan manusia? Tidak saudara. Sampai hari ini pun Tuhan masih mencari kehidupan kita. Ada begitu banyak kesaksian. Saudara kalau buka YouTube banyak sekali orang-orang yang kesaksian tentang Yesus yang datang. Apalagi kita yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah baca firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat karya Tuhan dalam hidup kita di setiap hari pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan sakit penyakit. Ada begitu banyak hal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyangkal dia saudara. Nyatakan tentang pemilihan Tuhan. Ketika engkau bertindak dengan iman bahwa dia Allah yang besar. Hanya dapat dikatakan dengan ucapan syukur ya. Tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk saya ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita dalam keadaan kesulitan apapun, kita bergantung kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, kita tidak bermegah karena diri kita, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara yang kekasih, arahkan hatimu hanya selalu kepada Tuhan. Bahwa kasih kita besar kepada Tuhan karena kasih-Nya lebih dulu dalam hidup kita. Kasih-Nya yang besar memilih kehidupan kita. Saudara, kalau bukan Tuhan yang pilih, maka kita adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Tapi karena pemilihan-Nya atas hidup kita, kita hanya dapat naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian yang sebelum khotbah tadi.